Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masito Alfiati Ilma. Saya peserta Latsar CPNS 2021 gelombang 2 angkatan 11 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Agung Gali Widodo selaku guru kelas 6 SDN 1 Jonggrangan. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Bu Ito. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Sama-sama Bu Ito. Ini pengalaman pertama loh bagi saya. Oh ya, Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang implementasi nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Langsung saja ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah nilai-nilai dasar PNS sudah diterapkan pada SD Negeri 1 Jonggrangan? Ya, menurut saya selama saya di sini nilai-nilai tersebut pastinya sudah dijalankan dari kelima nilai tersebut yang sudah jenengan sampaikan tadi di awal. Walaupun mungkin Bapak Ibu ASN yang sudah sepuh itu tidak semuanya tahu tentang kelima nilai tersebut ya. Tapi mereka menurut saya itu sudah sangat menjalankan. Jika sudah, bagaimana implementasi nilai-nilai dasar PNS dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja Bapak? Implementasinya Ibu. Yang pertama dari akuntabilitas nih. Iya. Kalau akuntabilitas sepemahaman saya itu adalah bagaimana semua kegiatan kita sebagai seorang ASN itu terdokumentasi dengan baik. Yang sudah dilaksanakan di sekolah pastinya semua kegiatan-kegiatan Bapak Ibu guru maupun kegiatan sekolah itu sudah terdokumentasi. Misalkan guru dia pasti memiliki dokumen pembelajaran dari A sampai Z yang jumlahnya sangat banyak dan itu harus dibuat setiap hari, setiap bulan, setiap semester. Kemudian dari kegiatan sekolah misalkan penggunaan anggaran BOS, bantuan operasional sekolah, itu juga laporan keuangannya sudah terdokumentasi dengan baik. Bahkan kalau misalkan Bu Ito bisa mengamati itu di lemari bawah piala itu ada tumpukan laporan SLPJ BOS SD Negeri 1 Jonggrangan, mungkin sekitar 5 tahun ke belakang itu masih ada. Jadi untuk hal tersebut menurut saya sudah dilaksanakan ya. Itu yang akuntabilitas. Kemudian yang kedua nasionalisme Ibu Ito. Iya betul. Untuk nasionalisme, kalau menurut pemahaman saya, nasionalisme itu kan sesuatu yang intrinsik dan tersirat ya. Bagaimana guru dalam mengajar pastinya sudah melaksanakan hal tersebut kepada siswa dengan berbagai kegiatan maupun pembelajaran yang dilaksanakan. Misalkan ketika siswa masuk upacara bendera, kemudian menempel tokoh-tokoh pahlawan di kelas, itu bagian dari bentuk membangun rasa nasionalisme. Nah, posisi sekarang kita sedang di masa pandemi, hal-hal yang bisa kita lakukan ya pastinya misalkan ketika ada hari besar kita membuat ribbon, kemudian siswa itu mengisi ribbon tersebut sebagai bentuk dari memperingati hari-hari besar nasional. Karena keterbatasan jarak dan komunikasi kepada siswa, sehingga itu yang bisa dilakukan untuk saat ini. Selanjutnya etika publik. Ya, etika publik nih. Ya pastinya kalau seorang guru dan tenaga kependidikan ya, jadi tidak hanya guru saja di sekolah, itu pastinya kita harus selalu menjaga perilaku kita. Nah, apalagi seorang guru ya, contoh bagi masyarakat, mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus dan sudah dilaksanakan di SD Negeri 1 Jonggrangan.
karena perilaku kita nantinya itu yang akan menjadi sebuah pembelajaran dan teladan bagi peserta didik di sekolah. Dan menurut saya pastinya semua Bapak Ibu guru sudah melaksanakan hal tersebut. Yang keempat itu Komitmen mutu itu. Ya. Baik, terkait dengan komitmen mutu yang saya pahami adalah bagaimana kita menjaga kualitas mutu pelayanan. Bagi seorang guru dan tenaga kependidikan di sekolah, pelayanan yang paling pokok itu adalah melayani siswa, dan pelayanan siswa yang paling mendasar itu adalah pembelajaran. Maka menurut saya komitmen mutu yang paling pokok bagi seorang guru itu adalah kualitas pembelajaran kepada anak. Nah, apakah kita saat ini sudah melaksanakan hal tersebut? Nah, menurut saya di masa pandemi ini dengan segala keterbatasan, Bapak Ibu guru semuanya sudah mencoba untuk melaksanakan pembelajaran yang bervariatif ya. Misalkan dengan keterbatasan komunikasi, kita menggunakan media Zoom, kemudian Google Classroom, Google Meet dan sebagainya. Selain itu juga kita bisa melaksanakan pembelajaran praktek ya dengan LKS, dan itu yang siswa praktekkan itu menyesuaikan dengan situasi dan lingkungan siswa itu sendiri. Misalkan di kelas 4 itu ada materi tentang mata pencaharian ya. Otomatis penugasan-penugasan yang diberikan kepada anak itu menyesuaikan dengan lingkungan anak. Ketika anaknya itu di dekat pasar, otomatis jawaban anak tersebut dia akan bicara tentang pedagang, bengkel dan sebagainya. Tetapi ketika posisi rumahnya dia itu agak ke dalam, kan kebetulan SD Negeri 1 Jonggrang itu posisinya di pegunungan gitu. Nah, sehingga kalau yang agak ke dalam itu kan pasti lingkungannya dia hampir semuanya adalah petani. Nah, jadi itu contoh penugasan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam mengatasi pandemi ini untuk memenuhi kualitas pelayanan pembelajaran kepada anak. Yang kelima, anti korupsi. Nah, ini anti korupsi ini sebenarnya pertanyaan yang agak menggelitik ya Bu ya. Iya. Jadi terutama tentang anggaran, kan karena image-nya korupsi itu kan yang sangat menempel di kepala kita itu kan anggaran ya, korupsi dana. Malah sebenarnya bentuk-bentuk korupsi itu kan banyak ya, bisa suap, gratifikasi dan sebagainya. Tetapi yang terjadi di SD Negeri 1 Jonggerangan yang pertama tentang anggaran ya. Kalau selama ini saya di sini, menurut saya itu hal yang sangat mustahil ya bagi seorang guru itu mengurusi anggaran BOS ya, karena kebutuhan sekolah pun terkadang itu kurang ya dari anggaran yang tersedia. Bahkan kebutuhan kelas, fasilitas itu juga sangat kurang terpenuhi karena anggaran yang kurang itu tadi. Jadi sangat tidak mungkin ketika seorang guru itu melakukan tindak pidana korupsi terutama tentang uang. Tapi hal yang sangat mungkin terjadi itu adalah korupsi tentang waktu. Waktu. Saya yakin hampir semua ASN di Indonesia itu mengalami hal ini ya. Nah, tapi bagaimana dengan situasi di SD Negeri 1 Jonggerangan? Kalau yang saya pahami, justru guru itu adalah seorang ASN yang kerjanya itu tidak hanya saat jam kerja saja, tapi bahkan hampir 24 jam. Terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang ini Bu itu. Kan kita bisa jangan paham sendiri lah bagaimana pagi kita melaksanakan pembelajaran, kemudian ada tugas-tugas dan sebagainya. Dan terkadang siswa itu mengirimkan tugas itu bahkan sampai malam hari, bahkan besok paginya lagi. Dan malamnya kita itu kadang ngoreksi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh anak, memberikan penilaian, sehingga waktu-waktu yang kita habiskan itu kan sebenarnya malah hampir 24 jam.
Karena waktu sahur itu siswa ada yang bertanya dan sebagainya, itu kan pasti bahkan ada yang curhat. Itu hal-hal yang menurut saya ini yang dilakukan oleh seorang guru. Jadi guru itu malah justru pekerjaan yang tidak terbatasi oleh jam kerja saja, bahkan di luar itu kita juga masih melaksanakan peran-peran sebagai seorang guru. Mungkin itu Bu Ita dari kelima hal tadi. Ya, berarti untuk nilai-nilai dasar PNS di SD Negeri 1 Jonggerangan ini semuanya sudah bisa diterapkan. Ya, menurut saya itu Ya. sudah. Ya, seperti administrasi sekolah tadi yang sudah tertata rapi, kemudian ada yang membangun rasa nasionalisme siswa dengan memanfaatkan iptek ya. Okay. Kemudian ada lagi kualitas mutu pelayanan pada siswa, yaitu guru sudah melakukan pembelajaran lewat Zoom. Terus ada lagi tadi untuk anti korupsinya, justru Bapak dan Ibu guru itu tidak korupsi waktu ya, justru menambah waktu bahkan, di luar jam pelajaran. Bahkan kalau misalkan tentang uang malah Bapak Ibu guru terkadang jadi ujung tombak juga. Selain jadi ujung tombak, kita juga tombok dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Ya, baik Pak. Kemudian dari sekian implementasi nilai-nilai dasar PNS itu, adakah mungkin hambatan ataupun kendala dalam menjalankan implementasi nilai-nilai dasar PNS tersebut? Baik, sesuatu hal yang paling mudah dilihat dan paling mudah diukur itu kan akuntabilitas ya. Selama saya menjadi guru, menurut saya bagian akuntabilitas itu adalah hal yang paling berat untuk dipenuhi. Karena kalau kita melihat administrasi seorang guru itu kan sangat detail dan juga sangat banyak. Nah, saya sendiri selama ini susah untuk memenuhi semua kebutuhan dokumen-dokumen tersebut. Pasti ada satu dua yang tercecer. Misalkan gini, kalau dari sisi penilaian, kalau kita standarnya ketika membuat penilaian itu kan awal ada kisi-kisi penilaian, kemudian bentuk soalnya, kemudian sampai pedoman penskoran dan sebagainya. Apakah hanya selesai sampai di situ? Sebenarnya tidak. Setelah itu kita sebenarnya perlu melihat analisis dari capaian siswa, kemudian analisis butir soal, kemudian dari analisis itu kita membuat sebuah remedial pengayaan dan sebagainya. Nah, hal yang mungkin selama ini saya lakukan mungkin hanya sampai ke titik membuat nilai, setelah itu remedi dan pengayaan. Tidak sampai masuk ke ranah analisis butir soal, apakah setelah itu valid atau tidak. Karena kalau kita masuk sampai hal sedetail itu, waktu yang dibutuhkan menjadi seorang guru itu saya rasa sehari itu butuh sampai 40 jam ya Bu. Karena 25 jam itu kurang ya. Ya itu tadi. Jadi kendala-kendala yang saya hadapi seperti itu, terutama bagian administrasi. Jadi tidak semua dokumen itu bisa terselesaikan bagi seorang guru itu sendiri. Berarti salah satu kendalanya itu ada di pengadministrasian ya Pak. Iya. Ya. Kemudian bagaimana strategi Bapak untuk mengatasi kendala tersebut? Kalau yang selama ini saya alami ya, jadi kan saya jadi guru itu kan belum lama ya, baru sekitar 6-7 tahun. Nah, hal pertama ketika masuk sebagai seorang ASN itu adalah ternyata dunia real kerja seorang guru itu berbeda dengan apa yang diajarkan di dunia kuliah ya, atau di bangku sekolah. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita tahu tugas pokok dan fungsinya. Ya saya untuk mengatasi hal tersebut saya lebih banyak diskusi dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman, supaya saya lebih paham apa yang sebenarnya harus dilakukan, dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan dan dipenuhi. Karena ternyata misalkan
saya masuk ke sini, setahu saya itu kan hanya menyiapkan RPP dan sebagainya. Ternyata banyak dokumen lain itu yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Nah kebetulan di SD Negeri 1 Jonggorangan, rekan guru yang sudah berpengalaman itu mereka orang-orang yang sangat baik ya dalam hal administrasi. Semua kegiatan beliau-beliau ini terdokumentasi dengan baik sehingga itu bisa menjadi contoh bagi saya sendiri. Nah terus selanjutnya terkait dengan administrasi yang lain adalah kita mengoptimalkan peran-peran dari KKG. Nah itu bisa menjadi sebuah sarana untuk memudahkan kita dalam memenuhi tanggung jawab sebagai seorang guru. Misalkan di KKG kita bahas RPP, kemudian soal-soal evaluasi dan sebagainya. Jadi ketika kita mengerjakan bersama-sama itu sangat menghemat waktu dan tenaga Bu itu. Ya mungkin dua itu sih yang pokok menurut saya. Ya, berarti dalam KKG tersebut itu keluh kesah semua guru mungkin jadi satu di situ ya? Iya, jadi komunitas praktisi seperti itu sangat solutif ya untuk mengatasi segala masalah-masalah yang terjadi. Karena semua guru sekarang itu pasti sama kendalanya. Mereka akan sangat susah untuk menyelesaikan administrasinya. Dan KKG itu jadi ya benang merahnya lah. Jadi kita bisa bercerita dengan rekan guru yang lain. Misalkan saya kelas 6, kita juga punya grup sendiri. Misalkan akan ujian, soal-soal ujian prakteknya akan dibuat seperti apa, itu bisa kita bahas dan selesaikan di situ. Kalau kita semuanya memikirkan sendiri, wah itu terlalu berat gitu. Stres ya. Iya benar. Ya baik. Semoga kendala-kendala tersebut dapat diatasi Bapak Agung dengan teman-temannya yang di KKG mungkin atau di kelompok yang lain. Ya, siap. Yang terakhir Pak Agung, Iya. apa pesan Bapak untuk kami para generasi muda, terutama para CPNS baru ini? Pesan ya Bu. Nanti saya kesannya sok tahu. Pesan lah. Pesan aja ya. Pesan. Oke. Pesan saya itu yang pertama ya mungkin ini berkaca dengan diri saya sendiri, kita harus memahami tugas fungsi kita ya. Jadi tugas fungsi kita sebagai seorang guru itu apa, dan mengenai tugas fungsi seorang ASN itu kan tertuang dalam berbagai peraturan-peraturan ya, entah itu peraturan menteri, undang-undang dan sebagainya. Paling tidak kita harus tahu tugas pokok kita itu apa, karena itu yang menjadi panduan seorang ASN dalam bergerak, yaitu regulasi atau aturan yang ada. Kemudian yang kedua, kita banyak berdiskusi dengan rekan guru yang lebih berpengalaman supaya adaptasi kita di sekolah itu menjadi lebih cepat. Nah, karena dengan adaptasi yang cepat itu akan membuat kinerja kita itu menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, saran saya itu adalah tetap jaga idealisme ya, karena terkadang dengan segala kesibukan, beban kerja dan sebagainya, akhirnya kualitas pembelajaran yang mungkin dulu ketika zaman kuliah itu kita banyak berkarya, membuat berbagai media pembelajaran, mengonsep pembelajaran dengan sangat menarik dan unik, terkadang itu semuanya hilang ketika sudah memasuki dunia ASN, dunia mengajar yang sesungguhnya. Ya besar harapan saya ya Bitoh tetap selalu menjaga idealisme tersebut, selalu berkarya, membuat pembelajaran yang menarik, media-media pembelajaran yang bagus, supaya bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu guru yang lain. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak sudah berbagi ilmu dan pengalaman dengan saya, atas kesempatannya berdiskusi dengan saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga Bapak dapat menjadi panutan saya dalam menjalankan amanah sebagai CPNS. Ya, kita belajar bersama. Saya juga masih dalam proses belajar. Ya.
Berakhir sudah diskusi hari ini. Semoga di lain kesempatan saya dapat berdiskusi lagi dengan Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian podcast pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.